wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi tahun 2025. Perkenalkan, saya Miftahur Rohmi, mahasiswa PPG, guru kelas Madrasah Ibtidaiyah tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga dengan NIM 2704025159 Pada hari ini, Senin 26 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Al-Fatah Pekanbaru, kelas 4 dengan materi literasi keuangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Gimana kabarnya hari ini? Allahu Akbar. Ustazah lihat cerah-cerah semua wajah anak-anak ustazah. Pasti anak-anak ustazah sekarang lagi menjalankan ibadah puasa sunnah hari Senin. Oke, benar? Ada yang lemas? Tidak ya? Bagus sekali anak-anak ustazah. Walaupun kita berpuasa, semangat tidak boleh kalah. Karena dengan berpuasa, otak kita dilatih untuk disiplin dan untuk lebih fokus lagi. Oke anak-anak ustazah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita berjalan dengan baik dan ilmu yang didapatkan bisa berguna di masa depan kelak. Oke, ustazah mohon kesediaannya ketua kelas untuk memimpin doa. Ya. Bersiap. Berdoa mulai. Ustazah, sebelum kita mulai, Ustazah mau mengecek kehadiran dulu. Oke ya. Yang pertama, Adifa hadir? Oke, hadir. Selanjutnya Adila hadir? Ahmad Husain hadir? Oke, anak-anak Ustazah hadir semua ya? Bagus sekali anak-anak Ustazah, semangat menuntut ilmu. Hadir semua. Oke anak-anak Ustazah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita menyanyikan lagu nasionalisme yaitu Garuda Pancasila. Nah, supaya kita makin semangat dan tumbuh jiwa nasionalisme pada diri kita. Berdoa
utamakan pembelajaran yang baru, yaitu tentang literasi menabung. Oke, anak-anak ustazah, coba anak-anak ustazah lihat di layar depan. Lihat di layar depan. Gambar apakah yang berbentuk rumah dan bebek? Ya. Oke, bagus. Itu adalah celeng. Apa nih gunanya celengan itu? Ada yang tahu tidak? Apa guna celengan? Guna celengan untuk kita apa? Untuk menabung. Iya, untuk menabung. Siapa anak-anak ustazah yang tahu apa itu menabung? Ya. Oke, bagus. Menabung adalah kegiatan menyisihkan uang, ya. Oke. Selanjutnya yaitu kita apa itu cara menabung? Cara menabung bagaimana? Nah. Ya. Oke, yang pertama kita harus menyiapkan celengan. Yang kedua kita harus menyisihkan uang saku. Ya. Oke, anak-anak ustazah, setelah kita mengulas sedikit tentang literasi menabung, nah, alangkah baiknya anak ustazah nanti setelah kita melalui rangkaian pembelajaran, anak-anak ustazah bisa paham apa itu tujuannya. Nah, yang pertama anak-anak ustazah bisa memahami apa? Bisa memahami masalah yang terjadi di cerita tersebut. Terus anak-anak ustazah bisa menentukan, menulis nilai mata uang dengan tanda baca yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Setelah tercapai tujuannya, langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu kita membaca, literasi dan diskusi. Selanjutnya anak-anak ustazah akan mengetahui, kita akan mempelajari simulasi barter. Nah, yang ketiga anak-anak ustazah bisa apa? Bisa mencari informasi di media digital. Dan yang keempat anak-anak ustazah bisa menulis. Dan yang terakhir yaitu penutur. Sebelum kita mulai pembelajaran agar lebih fokus dan semangat kembali, kita akan melakukan ice breaking. Oke, jadi ice breakingnya tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Oke, ya kita mulai. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku pundak tangan, tangan siku pundak. Tepuk siku tepuk pundak tepuk tangan. Oke, sudah semangat dan sudah fokus anak-anak ustazah. Oke anak-anak ustazah, sebelum kita memasuki pembelajaran tentang literasi menabung, nah silakan anak-anak ustazah perhatikan video di layar depan. Kenalan yuk sama ulat sutra, si pemakan daun model rambut. Siapa sangka tubuh mungilnya punya 4.000 otot jauh lebih banyak dari manusia. Dari mulutnya, ia menghasilkan benang sutra yang jadi bahan blender mewah di dunia. Nah, sekarang siapa anak-anak ustazah yang tahu? Anak-anak ustazah, siapa yang tahu apa makanan dari si ulat sutra yang terdapat dalam video di atas? Kak, Oke. ulat sutra memakan daun bombay dengan sangat nafsu. Oke,
Oke, bagus sekali. Selanjutnya, berapa jumlah otot si ulat sutra tersebut? Ya, Ulat sutra memiliki sekitar 4.000 otot, jauh lebih banyak dari jumlah otot manusia. oke, bagus. Anak-anak ustazah, sudah paham sampai di sini? Oke, kita buka bukunya halaman 119. Sudah? Kita akan membaca tentang si ulat sutra. Coba dengarkan ustazah ya. Ada sepasang suami istri yang berumur sekitar 60 tahunan. Mereka merupakan petani yang memiliki perkebunan murbe. Pak Tani marah pada ulat dan teman-teman. Pak Tani pun berkata, "Mengapa engkau memakan semuanya? Bukankah engkau janji akan menjaganya? Pergi kau. Aku tak ingin melihat kalian lagi." Setelah mendengarkan cerita tentang si ulat sutra, Ustazah ada pertanyaan nih. Apa masalah yang dihadapi oleh Pak Tani dalam cerita tersebut? Nah, oke anak-anak ustazah, setelah kita bercerita tentang si ulat sutra tadi, ustazah akan membagikan kelompok. Oke, untuk anak-anak ustazah sebelah sini yaitu kelompok 1. Nah, yang sebelah kanan ustazah kelompok 2 dan yang sebelah kanan ustazah ini kelompok 4. Oke anak-anak ustazah, ustazah akan membagikan lembar tugas kelompoknya. Silakan anak-anak ustazah dibaca kembali cerita si ulat sutra tersebut secara sekilas. Nah kemudian anak-anak ustazah jawab pertanyaannya. Oke? Kemudian anak-anak ustazah mempresentasikan ke depan. Oke. Oke anak-anak ustazah, silakan berdiskusi kelompok. Oke, sudah anak-anak ustazah? Oke anak-anak ustazah, setelah berdiskusi tadi, siapa anak-anak ustazah yang berani untuk tampil ke depan mempresentasikan tugas kelompoknya? Ayo, siapa yang berani? Oke, ya silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan diskusi kelompok. 1. Apa tujuan penulis menulis cerita tersebut? 1. Memberikan bahan bacaan agar peserta didik mampu mengidentifikasi permasalahan tokoh dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ada yang mau memberikan tanggapannya? Oke, sudah paham ya?
Oke, silakan duduk. Oke, sekarang siapa yang berani mempresentasikan ke depan? Oke ya, kelompok 4, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau bertanya? Masih ada? Oke. Selanjutnya yaitu kelompok siapa yang berani tampil? Oke, ya silakan. Dalam cerita, tambah pentingnya menangkap janji, bahwa bertanggung jawab atas kesalahan. Jika kita yang berbuat maaf, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Kita akan membahas tentang simulasi baru. Oke. Kita semua tahu betapa pentingnya uang dalam kehidupan manusia. Dengan uang kita bisa membeli apapun yang kita mau. Seperti membeli. Sebelum itu, kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan follow sosial baik. Linknya ada di bio ya. Oke. Dulu, sebelum adanya uang, manusia memenuhi kebutuhannya sendiri. Dan juga membutuhkan pangan. Saat manusia sadar, mereka membutuhkan bantuan dari manusia lain, muncul ide untuk saling menukarkan barang ataupun desa atau yang biasa kita kenal dengan sebutan barang. Oke, anak ustazah, nah perbedaan barter dan uang. Oke, apa itu perbedaan barter dan uang? Ada yang tahu apa itu barter? Ada yang tahu? Ya, Deril. Barter merupakan alat tukar menukar barang atau jasa secara langsung, tetapi kebutuhannya harus saling cocok. Uang merupakan alat tukar resmi, tidak perlu saling cocok, cukup pakai uang. Oke, bagus Deril. Oke, barter itu ada kekurangan dan kelebihannya. Apa-apa saja itu kelebihan dan kekurangan barter. Oke. Kelebihan tidak memerlukan uang, bisa langsung ditukar. Kekurangan harus dicari orang yang butuh barang kita. Susah tukar kalau barangnya besar. Kita akan menulis dan mencari informasi tentang menabung, tentang sejarah uang. Sekarang coba Nana Ustazah tuliskan nilai uang dalam angka dan huruf di buku kalian. Oke, sekarang silakan Nana Ustazah kerjakan halaman 128. Oke, Nana Ustazah, sudah siap? Oke, persilakan perwakilan kelompoknya untuk mengumpulkan. Sekarang Ustazah mau melihat kemampuan anak-anak Ustazah.
Siapa yang berani maju ke depan untuk menulis apa? Siapa yang bisa menuliskan ke depan jumlah uang yang didapat Pak Tani dari menjual ulat sutra jika ia mendapatkan 150.000 rupiah. Nah, ingat aturan penulisannya, tanda bacanya, tanda titiknya sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia. Yes. Oke, tanda titik digunakan setelah angka. Oke, bagus. Silakan duduk kembali. Selama kita pembelajaran, proses kegiatan pembelajaran dari cerita si ulat sutra, kemudian simulasi barter. Nah, mana yang menurut anak-anak ustazah pembelajaran yang paling seru? Ya, silakan. Karena kita mudah dengan orang yang menggunakan uang. Iya. Susah ya kita kalau barter, kita sulit untuk menentukan nilainya. Oke, menurut kalian lebih mudah mana? Belanja menggunakan barter atau menggunakan uang? Ya? Uang. Menggunakan uang. Kenapa? Lebih mudah dan cepat. Lebih mudah dan cepat. Setelah kita berdiskusi panjang lebar, ya, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa? Siapa yang berani menyimpulkan satu kesimpulan? Uang maupun sudah dapat dibandingkan sistem barter di masa lalu. Oke, yang kedua siapa berani? Menggunakan tanda baca yang tepat agar tidak salah baca. Kita juga belajar bahwa memahami masalah tokoh dalam cerita seperti Pak Tani yang kecewa daun berbeda habis. Iya. Membantu kita mengerti pesan moral dan sebuah kesulitan. Oke, ada lagi. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan menulis teks prosedur. Oke, anak-anak ustazah. Untuk pekerjaan di rumah selanjutnya, anak-anak ustazah silakan mencari atau bertanya kepada kakek dan neneknya. Uang 1.000 zaman dahulu bisa digunakan buat apa? Mari kita tutup pembelajaran kita